Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa 30 Agustus 2022. Saya Markus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan, dia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, diam, keluar daripadanya. Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mendengarkan satu kisah yang menggambarkan salah satu karya Yesus yang dilengkapi dengan mujizat. Tiap-tiap hari Sabat Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah dan dia mengusir banyak setan. Dia memulihkan, dia membebaskan, dia melepaskan orang dari macam-macam cengkeraman, dari rasukan setan-setan yang merusak. Hari ini kita mendengarkan kisah yang sama saudari-saudara. Ketika Yesus sedang mengajar, ada orang yang kerasukan setan yang kemudian berteriak kepada Yesus, apa urusanmu dengan kami? Kalimat ini penting untuk kita pegang. Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah. Jadi di sini kita lihat saudari-saudara, karya setan itu memang untuk membinasakan, untuk mencengkeram, untuk merasuki lalu merusak orang dari dalam. Sebaliknya, Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, untuk melepaskan orang dari cengkeraman setan yang menjauhkan orang dari Allah, yang membinasakan. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Kalimat ini saja saudara-saudari sudah mengandung makna bahwa setan memang tidak ingin berurusan dengan Yesus. Karena Yesus adalah penghalang atas karya-karya dan kuasa setan yang merasuki dan merusak, membinasakan manusia. Mereka tidak mau berurusan sebab pasti Yesus akan mengusir. Yesus akan membebaskan orang yang dirasuki. Kalimat yang kedua yang perlu kita pegang saudari-saudara adalah ternyata setan sangat mengenal Tuhan Yesus. Sebagaimana kita dengar tadi dia mengatakan, aku tahu siapa engkau yang kudus, engkau yang kudus dari Allah. Pernyataan ini saudari-saudara, pernyataan dari setan ini mengandung suatu pujian, suatu pengakuan bahwa Yesus memang yang kudus dari Allah. Tetapi hati-hati saudara-saudari, yang namanya setan, karyanya, kata-katanya, pengaruhnya harus diwaspadai.
Dan jangan cepat makan puji. Cepat kemudian kompromis hanya karena dipuji. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Di sini saudara-saudara kita bisa melihat secara tidak langsung bahwa setan memang seringkali menjerumuskan, membinasakan orang pertama dengan merasukinya, selalu merusak orang itu dari dalam. Yang kedua, dia memuji, dia mengapresiasi, dia mengangkat orang untuk menjadi lupa diri, menjadi lupa Tuhan. Ini cara jebakan setan yang perlu saudara-saudara kita waspadai dalam hidup ini. Tetapi kita lihat di sini saudara-saudari bahwa Yesus dengan tegas, tidak kompromis. Memang dengan setan tidak perlu kompromi. Setan harus diusir, setan harus dibinasakan, bukan diajak kompromi. Sekali Anda berkompromi dengan setan, selamanya Anda akan ada di bawah cengkraman setan. Yesus dengan tegas mengatakan, diam, keluar daripadanya. Tegas sekali di sini sikap Yesus. Dengan setan tidak perlu main-main. Dengan setan tidak perlu bermain halus. Dengan setan tidak perlu kompromis. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, atas apa yang Tuhan lakukan ini, orang-orang yang melihat lalu kemudian berdecak kagum sehingga mereka mengatakan, mereka takjub. Alangkah hebatnya perkataan ini, dengan penuh wibawa dan kuasa. Dia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita tarik sebagai inspirasi dari kutipan firman Tuhan hari ini untuk kita? Pertama, saudara-saudara, kalimat setan tadi. Ketika bertanya kepada Yesus atau berkata kepada Yesus, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dari Nazaret? Kalimat yang menunjukkan bahwa setan memang tidak ingin berurusan dengan Yesus. Tetapi mungkin saudari-saudara, sadar atau tidak sadar kita bisa jatuh di dalam jebakan ini juga. Dalam situasi kondisi ini juga. Mungkin tidak langsung kita katakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus Nazaret? Tetapi ketika kita misalnya saudari-saudara tidak mau lagi berurusan dengan Tuhan, segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran dan kehendak Tuhan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada Tuhan, ketundukan, ketaatan kepada Tuhan, secara tidak langsung kita sedang mengatakan kepada Yesus, apa urusanmu dengan kami? Seolah-olah kita ingin mengatakan, itu urusan kami, jangan ikut campur. Itu bukan urusanmu. Ketika kita cuek dengan hal-hal yang bersifat rohani, saudari-saudara, ketika firman Tuhan yang kita dengarkan lewat begitu saja, tidak punya pengaruh, tidak punya efek dalam hidup, tidak berbuah, bisa jadi kalimat setan tadi telah menjelma dalam diri kita. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Kita bisa berintrospeksi saudara-saudari. Kita merenung untuk melihat hidup kita. Jangan-jangan, sadar atau tidak sadar, kita ini juga sedang berada di bawah pengaruh kuasa setan. Meskipun kita orang Katolik, orang Kristiani, jangan-jangan kita lebih ada di bawah pengaruh kuasa setan daripada kuasa Yesus. Yang kedua, saudari-saudara, dengan setan, dengan iblis, jangan pernah bermain halus. Jangan pernah apalagi kompromis. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Begitu kata kitab suci. Maka dengan setan tidak boleh abu-abu, hitam putih. Saudari-saudara, banyak hal dalam hidup ini kita digoda, kita dipengaruhi oleh dua kuasa, kuasa Allah dan kuasa setan.
Tapi manakala kita kompromi dengan kuasa setan, maka kita ibaratnya berkata tadi, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus dari Nazaret. Tapi ketika kita lebih berada dalam pengaruh kuasa Tuhan, kita bisa mengatakan kepada setan, keluar dari sini. Apa urusanmu dengan kami? Itu malah terbalik mestinya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, yang terakhir waspadalah terhadap tipu daya, puja-puji, dan cara setan menjebak kita dengan memuja-muji, dengan mempengaruhi kita, dengan mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, bahwa ini harus diikuti, bahagiakan dirimu dengan cara ini, dan sebagainya. Hati-hati dengan pujian, hati-hati dengan dorongan untuk mengatakan segala sesuatu tidak apa-apa. Semoga saudara-saudara hari ini kita awali, kita masuki, kita lewati dengan penuh pengaruh dan kuasa Tuhan. Dan moga-moga dengan mendengarkan firman-Nya, kita semakin termotivasi, terinspirasi untuk hanya berada di dalam pengaruh Tuhan. Percaya dan taat pada kehendak Tuhan dan bukan bekerja sama atau kompromis dengan kuasa jahat. Si jahat membinasakan, tetapi Tuhan menyelamatkan. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat berkarya dan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Engkau datang untuk melepaskan kami dari cengkeraman kuasa jahat, untuk melepaskan kami dari macam-macam tawanan, untuk menyelamatkan kami dan hidup bahagia seturut kehendak-Mu. Sertailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa hanya mau berada di bawah pengaruh kuasa Tuhan dan bukan di bawah pengaruh kuasa si jahat. Semoga dengan demikian hidup kami senantiasa berbuah, senantiasa menjadi berkat bagi siapapun. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.